Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Ya, pada kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Apa sih pertidaksamaan nilai mutlak itu? Nah, nanti kita akan bahas materi ini. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kompetensi dasar ini sama dengan materi persamaan nilai mutlak, karena pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah materi lanjutan dari persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama ada 3.1, yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Oke, setelah itu kita nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam materi pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak yang dikatakan pertidaksamaan berarti kita akan ketemu dengan tanda ketaksamaan. Nah, di sebelumnya Ibu pernah memberitahu tentang tanda ketaksamaan itu apa aja. Nah, tanda ketaksamaan itu terdiri dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan ya ini ya. Nah, kemudian kita masuk kepada sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi sifat-sifat ini yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan persoalan dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi ketika kalian menemukan sifat tersebut, kalian akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Misal, sifat yang pertama, ada mutlak fx kurang dari A. Maka, cara pengerjaannya, negatif A kurang dari fx kurang dari A. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, nah di sini kan ada mutlak ya. Nah, ketika kalian menyelesaikannya, nah di sini nggak ada mutlaknya hilang, gitu. Jadi tinggal fx-nya saja. Kemudian, sifat yang kedua, ada mutlak fx lebih besar dari A, maka cara pengerjaannya itu adalah fx kurang dari negatif A atau fx lebih besar dari A. Jadi nanti ketika menemukan soal seperti ini, cara pengerjaannya dua kali ya teman-teman. Oke, sekarang kita yang ketiga. Mutlak fx kurang dari mutlak fy, maka cara pengerjaannya itu adalah fx kuadrat lebih kecil dari fy kuadrat. Nah, karena kemarin itu kita sudah mempelajari cara yang kedua atau cara yang lebih mudah daripada menguadratkan, nanti kita coba cara itu dalam menyelesaikan soal yang seperti sifat yang ketiga ini ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita eksekusi dengan sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu kita ada mutlak fx kurang dari A. Nah, gimana cara pengerjaannya? Maka nanti negatif A kurang dari fx kurang dari A. Nah, misal kita punya soal mutlak x kurang dari 12. Berarti cara pengerjaannya gimana? Nah, ini kan ada mutlak, berarti tulis dulu x-nya. Hilangkan mutlaknya. Nah, kemudian tandanya yang sebelah sini, tanda lebih kecil dari. Di sini juga sama, tandanya lebih kecil dari. Nah, di sini dia bilang A, berarti A-nya berapa? Ya, 12. Nah, yang di sebelah kiri, negatif A, berarti ya negatif 12. Oke, jadi itu cara pengerjaannya. Nah, kita punya soal lagi. Nah, kalau ini gimana teman-teman?
Berarti X-nya ditulis dulu. Kemudian tandanya ditulis lagi ya, biar tidak keliru. Nah, yang sebelah kanan berarti A. A berarti 9. Yang ruas sebelah kiri berarti negatif A. Jadi negatif 9. Oke, lanjut. Yang C. Ada mutlak X kurang dari 20. Ditulis lagi X. Tandanya jangan lupa ditulis. Ruas sebelah kanan berarti A. Berarti 20. Nah, yang ruas sebelah kiri berarti negatif A. Negatif 20. Gampang ya? Oke, lanjut. Yang D. Mutlak X kurang dari sama dengan 100. Berarti X ya. Tandanya jangan lupa. Nah, yang sebelah sini A. Berarti 100. Yang sebelah sini negatif 100. Nah, paham ya? Nah, sekarang Ibu mau kasih soal yang lebih ekstrim lagi gitu, yang lebih membutuhkan kalian untuk menyelesaikan lebih tingkat tinggi gitu ya, biar kalian bisa mengeksplor soal yang lebih hot gitu ya. Nah, di sini kan ada X, ya di X. Nah, gimana kalau misalkan mutlak ini ada soalnya 2X dikurang 7 gitu ya. Gimana cara penyelesaian teman-teman? Nah, sini ya. Misalkan Ibu punya soal seperti ini. 2X dikurang 7 kurang dari 3. Nah, berarti sesuai dengan sifatnya, cara pengerjaannya yaitu seperti ini kan? Nah, di sini ada A, di sini negatif A. Negatif 3. Nah, di sini kita akan menghilangkan si negatif 7 ini, teman-teman. Supaya nanti tinggal 2X. Gitu ya. Berarti kalau kita menghilangkan negatif 7 supaya jadi 0, kira-kira diapain, teman-teman? Nah, ditambah 7. Gitu ya. Nah, karena di dalam matematika ini menerapkan sistem keadilan, berarti ketika tengahnya ditambah 7, kanan dan kirinya juga ditambah 7. Kanan dan kirinya juga ditambah 7. Maka jadilah seperti ini. Negatif 3 ditambah 7, berapa? Oke, 4. Nah, ini kita bisa coret kan, negatif 7 dengan 7, sisa 2X. 3 ditambah 7 jadi 10, jadilah 4. Kurang dari 2X, kurang dari 10. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan kita hanya tersisa X saja. Maka dari itu kita akan menyisakan yang tengah ini juga menjadi X saja. Nah, karena kita ingin menyisakan X saja, maka persamaan ini harus kita sederhanakan. Ya, kira-kira kalau di sini jadi X aja dibagi berapa, teman-teman? Dibagi 2. Nah, jadi masing-masing dari persamaan ini kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2X dibagi 2, 10 juga dibagi 2. Maka hasilnya itu adalah 2 kurang dari X kurang dari 5. Nah, di sini harus tersisa sampai X ya. Gitu. Nah, kalau ini kan tadi belum sederhana, jadi kita akan sederhanakan terlebih dahulu gitu ya, supaya kita dapat himpunan penyelesaiannya. Oke, nah maka penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah 2 kurang dari X kurang dari 5. Seperti itu. Kemudian, Ibu masih punya soal lagi. Soalnya itu adalah mutlak 1 dikurang 2X kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti cara pengerjaannya sesuai sifat berarti seperti ini ya. Di sini di kanan 3. Bentar. Nih, Ibu ini dulu sebentar.
Nah, di kanan 3, nih di kanan 3, di kiri juga negatif 3. Ini A, ini negatif A. Gitu ya. Cara pengerjaan yang pertama. Nah, langkah selanjutnya. Berarti kita menghilangkan 1. Nah, kalau satunya hilang, berarti diapain teman-teman? Dikurang 1. Oke. Nah, tadi Ibu bilang karena matematika menerapkan sistem keadilan, berarti kanannya dikurang 1, kirinya juga dikurang 1. Maka didapatkan seperti ini. Negatif 3 dikurang 1 berarti negatif 4. Ini kita bisa coret. Nah, 3 dikurang 1, 2. Jadilah seperti ini. Nah, yang Ibu bilang kita harus menyisakan X-nya aja. Oke, maka dari itu nanti ini dibagi menjadi negatif 2. Sebelum itu, Ibu mau memberikan catatan terlebih dahulu. Jika tanda ketaksamaan dikali atau dibagi dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Tandanya akan berubah ya teman-teman. Jadi kan seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus menyisakan X-nya aja, makanya dibagi negatif 2. Karena tadi sesuai dengan catatan kalau dibagi negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, negatif 4 dibagi negatif 2 jadi 2. Negatif 2X dibagi negatif 2 jadi X. 2 dibagi negatif 2 jadi negatif 1. Nah, lihat sini teman-teman, sebelumnya tandanya itu adalah lebih kecil dari sama dengan. Nah, setelah dia dibagi, tandanya itu akan berubah menjadi lebih besar dari sama dengan. Pengucapannya boleh lebih besar dari atau sama dengan atau lebih besar dari sama dengan. Itu sama saja. Oke, kita lanjut. Nah, maka penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini adalah 2 lebih besar dari atau sama dengan X lebih besar dari atau sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita masuk kepada sifat yang kedua, di mana ada mutlak fx lebih besar daripada A. Berarti nanti cara pengerjaannya ini dulu, baru ini. Nah, yang pertama ini dulu. Nah, misalkan kita punya soal 2x ditambah 3 lebih besar dari atau sama dengan 9. Berarti kita pakai cara yang pertama. Ini ada fx ya. Kurang dari negatif A. Ya kan, A-nya kan 9. Dinegatifin jadi negatif 9. Setelah itu, 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi negatif 3. Maka 2x kurang dari atau sama dengan negatif 12. Maka x kurang dari atau sama dengan negatif 12 dibagi 2. Maka X kurang dari atau sama dengan negatif 6. Nah, kita dapat nih X-nya. Baru 1. Nah, langkah yang selanjutnya berarti ada 2X ditambah 3 lebih besar dari atau sama dengan 9. Berarti ini ada Fx lebih besar dari A, ya kan? Lebih besar dari atau sama dengan A. Nah, seperti langkah yang sebelumnya, 3-nya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Dihasilkan 2x lebih besar dari atau sama dengan 9 dikurang 3. Maka 2x lebih besar dari atau sama dengan 6, maka x lebih besar dari atau sama dengan 3. Jadi, ini adalah X yang kedua. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah X
lebih kecil dari atau sama dengan negatif 6 atau X lebih besar dari atau sama dengan 3. Itu sifat yang kedua. Sekarang kita berlanjut pada sifat yang ketiga. Misalkan kita punya sifat mutlak fx kurang dari mutlak fy. Oke, ini itu sama saja dengan kita menguadratkan, berarti x kuadrat kurang dari y kuadrat. Nah, bentuk lainnya juga akan menjadi seperti ini. X ditambah Y dikali X dikurang Y kurang dari 0. Oke, nah X-nya nanti kita substitusi aja ke soal, Y-nya juga. Kita langsung kepada contoh soal. Misal, contoh soalnya itu ada mutlak 2X dikurang 3, kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah 4. Nah, si 2X dikurang 3 ini itu apa sih? Nah, ini itu adalah X. Nah, terus mutlak X ditambah 4 ini tuh apa sih? Ini adalah Y. Setelah kita tahu yang mana X, yang mana Y, kita bisa substitusi ke dalam rumus yang ini. Semisal ya, jadi jawabannya gimana? Nah, ini kan dikuadratin menurut definisi yang ini, ya kan? Nah, setelah itu kita menggunakan cara yang ini. Berarti 2X dikurang 3 ditambah X ditambah Y. Itu yang pertama. Yang kedua, 2X dikurang 3 dikurang X ditambah 4. 2X ditambah X jadi 3X. Negatif 3 ditambah 4 jadi 1. 2X dikurang X jadi X. Negatif 3 dikurang 4 jadi negatif 7. Nah, didapatkan faktornya sebagai berikut hasilnya. Yang pertama ada 3X ditambah 1, yang kedua ada X dikurang 7. Kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian, untuk mendapatkan nilai X-nya berarti kita menggunakan pembulatan 0, di mana yang pertama ada 3X ditambah 1 sama dengan 0, nah satunya pindah ruaskan. Maka hasilnya itu 3X sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 1/3. Yang kedua, berarti ada X dikurang 7. Kalau X dikurang 7, berarti untuk kita mendapatkan nilai X-nya negatif 7 pindahkan. Jadi hasilnya sama dengan X sama dengan 7. Setelah kita punya X, nih ada dua nilai X, kita buat garis bilangan. Berarti kalau negatif 1/3 tuh di sebelah mana sih teman-teman? Di sebelah kiri. Berarti 7-nya di sebelah kanan. Oke, kemudian kita uji titik kritisnya. Nah, nih teman-teman biar gampang, di antara negatif 1/3 sampai 7, nah di sini pasti ada angka 0. Maka di sini kita coba ganti si X ini menjadi 0. 3 dikali 0 ditambah 1, terus 0 dikurang 7. Kurang dari atau sama dengan 0. 3 kali 0 ditambah 1 berarti 1. Dikali ya kan? 0 dikurang 7 negatif 7. Maka 1 dikali negatif 7 itu negatif 7. Negatif 7 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, karena hasilnya itu adalah negatif, maka daerah di sini pun juga negatif. Nah, karena negatif di sini, pasti di sini akan mengikuti positif. Di sebelahnya juga positif. Nah, sekarang lihat lagi nih teman-teman. Karena tadi soalnya adalah kurang dari atau sama dengan, berarti himpunannya itu
ada di sebelah yang negatif. Nah, di sini teman-teman. Gitu. Jadi penyelesaiannya dari pertidaksamaan berikut adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 1/3 dan X kurang dari atau sama dengan 7. Nah, kalau negatif biasanya memang himpunannya seperti ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi di antara ini dan ini. Gitu. Nah, gimana Bu kalau misalkan himpunan nanti mengarah ke positif? Nah, kita akan bahas ke soal yang selanjutnya. Masih sama dengan soal yang sebelumnya ya, langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian ini juga sama dengan ini. Kita mengkuadratkan. Setelah mengkuadratkan, maka diperolehlah penjabarannya sebagai berikut. Nah, contoh, misalkan kita punya soal 4X ditambah 1 lebih dari mutlak X dikurang 2. Nah, berarti ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian kita jawab. Nah, soalnya seperti ini. Kemudian kita mengkuadratkan masing-masing ruas sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jadilah seperti ini. Ini kan X. Nih, Ibu laserin dulu ya. Ini kan X ditambah Y. X dikurang Y. Jadi kayak gitu ya. Kemudian 4X ditambah X, 5X. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. 4X dikurang X, 3X. 1 dikurang negatif 2 menjadi 3. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya apa teman-teman? Kita menggunakan pembulatan 0. Pembulatan 0 dari persamaan berikut. Yang pertama, nih yang biru dulu nih. Yang biru ada 5X dikurang 1. Nah, satunya pindah ruaskan teman-teman. Jadi 5X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/5. Yang persamaan kedua, ada 3X ditambah X sama dengan 0. Nah, 3-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi, X sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 ya. Nah, di sini ada 3-nya nih, Ibu lupa. Nah, maka X sama dengan negatif 1. Oke, negatif 1. Nah, berarti di sini negatif 1, di sini 1/5. Oke ya. Berarti di sini negatif 1, di sini 1/5. Berarti kalau 1/5 itu berapa sih teman-teman? Nah, 1/5 itu adalah 0,2 ya, sama dengan 0,2. Berarti kita anggaplah titik kritisnya. Berarti kalau di sebelah kanannya ini, berarti ada bilangan 1 pasti. Gitu. Nah, kita kalikan. Kita ganti X-nya menjadi 1. Misal 5 dikali 1 dikurang 1. Yang kedua berarti 3 dikali 1 ditambah 3 kurang dari 0. 5 dikurang 1, 4. Dikali 3 ditambah 3, 6. Berarti 4 dikali 6, 24. 24 lebih besar daripada 0. Berarti menghasilkan bilangan positif di sebelah sini. Nah, berarti di sini negatif kan? Berarti juga di sini positif. Karena soalnya itu adalah lebih besar dari, berarti himpunan penyelesaiannya juga menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Ke arah positif semua. Nah, ketika
kita mengarah ke positif semua, oke, ketika kita mengarah ke positif semua, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah ketika X kurang dari negatif 1, nah atau karena dia ada pemisahnya, ya, jadi pakai atau. X lebih besar dari 1/5 gitu. Nah, kenapa pakai atau? Karena di sini kita terpisah. Jadi, himpunannya itu adalah seperti ini. Nah, gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dapat dipahami. Nah, ini langsung aja kita pada latihan soal. Nah, latihan soalnya ada 3, di mana teman-teman bisa menyelesaikannya menggunakan cara yang tadi telah kita bahas. Tentukan himpunan penyelesaian berikut ini dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas. Kalau teman-teman memperhatikan pembahasan Ibu, pasti teman-teman insya Allah bisa mengerjakannya dengan mudah dan benar. Oke? Terima kasih. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa Gmail Ibu, email Ibu di rini.oktavianingsih@gmail.com dan WhatsApp Ibu di 087788259457. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.